Saya Anita akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Nah, saya akan menyinggung sedikit apa itu kebijakan pendidikan. Jadi, kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diharapkan bersama. Nah, untuk latar belakang perlunya kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, terutama di bidang administrasi dan manajemen pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan. Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi dan manajemen pendidikan. Tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila nanti dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi bisa lebih dari itu gitu. Jadi mereka juga diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Nah, suatu kebijakan itu pasti diambil dan diputuskan biasanya pasti dilatar belakangi oleh adanya yang namanya masalah gitu kan. Jadi masalah ini timbul ketika ada diskrepansi antara dunia cita-cita yang kita harapkan dengan dunia nyata gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa latar belakang perlunya kebijakan pendidikan ini merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan itu sendiri karena adanya masalah-masalah tadi. Jadi karena ada masalah-masalah yang timbul di dalam dunia pendidikan, oleh karena itu muncullah gitu suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada juga dalam pengambilan keputusan seperti itu. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kebijakan pendidikan, yaitu 1. Sifat yang bersifat elastis atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian masyarakat kecil. Masyarakat yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakatnya. Realitas demikian terlihat ketika awal-awal kemerdekaan, terutama dalam hal kesempatan mendapatkan layanan kependidikan. Meskipun pengejawatannya akhirnya lebih bersentuh dengan persoalan mutu pendidikan. Dalam konteks ini terlihat sekali bahwa layanan pendidikan yang bermutu tetap dinikmati oleh kalangan terbatas. Yang kedua yaitu berorientasi sosioekonomik. Dikatakan berorientasi sosioekonomik karena berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional, di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentranya. Yang ketiga yaitu liberal rasional individual, achievement oriented dan social oriented pendidikan yang dilaksanakan secara umumnya berbeda dan bahkan kontradiksi dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di negara berkembang. Dan yang keempat yaitu tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan karena bagaimanapun pendidikan pada dasarnya merupakan pewarisan budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya atau penerusnya. Dan yang kelima yaitu terlalu berorientasi pada masyarakat kota. Hal seperti ini juga tidak kalah memprihatinkan, sebab umumnya di negara-negara berkembang, sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan, dan orientasi pendidikan kepada masyarakat kota cepat atau lambat, langsung maupun tidak langsung, dapat menjadikan penyebab lulusan pendidikan akan lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun desanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai
3 manfaat studi kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik dalam Hasbullah 2015. Yang pertama itu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud adalah dalam kaitan ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan pendidikan sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya atau independen variabel. Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dan sebuah kebijakan pendidikan. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang tentang guru dan dosen di Indonesia. Sebaiknya, studi kebijakan pendidikan dapat menempatkan kebijakan pendidikan sebagai independen variabel, sehingga berusaha mengidentifikasi apa dampak dari suatu kebijakan pendidikan. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang dimaksud dengan mempelajari kebijakan pendidikan, para praktisi akan memiliki dasar teoretis tentang bagaimana membuat kebijakan pendidikan yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan pendidikan. Sesungguhnya, ke depan akan lahir kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Dan yang ketiga, berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan pendidikan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan pendidikan tersebut dapat meyakinkan lawan-lawan politik yang sebelumnya kurang setuju. Kebijakan pendidikan seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan-alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politiknya. Baiklah, mungkin itu materi dari saya. Untuk materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan batasan kebijakan pendidikan. Menurut KBBI, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kepemimpinan, cara bertindak, dan penyataan dan cita-cita. Cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dasar pencapaian usaha sasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam kebijakan. Yang pertama, goal. Goal atau tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Yang kedua, planning atau rancangan-rancangan. Rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, program merupakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, decision atau keputusan merupakan suatu hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau rancangan-rancangan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk apakah sudah tercapai tujuan yang telah diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, efek atau dampak yang kita dapati setelah segala kegiatan atau perencanaan yang telah kita tetapkan tersebut. Apa dampak yang kita dapati setelah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan atau perencanaan yang telah kita tetapkan, apakah telah tercapai, apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan, apakah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan pendidikan. Menurut Majid tahun 2018, kebijakan pendidikan merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melalui kajian dan pemikiran dan pengalaman seseorang, kelompok, atau pemerintah demi terwujudnya perubahan yang semakin baik dan menutupi ketidakcocokan dari kebijakan, bahkan perubahan total demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh pameran pendidikan. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama, baik itu dalam konteks politik,
anggaran pemberdayaan, tata aturan, serta keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat.